Para pasutri yang terkasih, para keluarga yang diberkati oleh Allah, anggota-anggota keluarga rukun bersatu bersaudara dalam kuasa Roh Kudus, selamat berjumpa kembali di hari-hari di awal tahun 2022 ini. Paus Fransiskus menuliskan demikian dalam rangka pesan Paus Fransiskus kepada para pasutri dalam rangka Tahun Keluarga Amoris Laetitia 2021-2022 yang dikeluarkan di Roma di Basilika Santo Yohanes Lateran 26 Desember 2021, Pesta Keluarga Kudus. Beragam situasi, perjalanan waktu, kehadiran anak-anak, pekerjaan dan penyakit, semuanya menantang pasutri untuk merangkul kembali komitmen mereka satu sama lain, meninggalkan kebiasaan yang sudah mapan, kepastian dan kenyamanan, serta berangkat menuju ke negeri yang dijanjikan Allah. Dua menjadi satu di dalam Kristus, dua di dalam satu. Hidupmu menjadi satu kehidupan. Kamu masing-masing menjadi kita dalam persekutuan penuh kasih dengan Yesus yang hidup dan hadir di setiap saat keberadaanmu. Allah senantiasa berada di sampingmu. Ia mengasihimu tanpa syarat. Kamu tidak sendirian. Inilah yang dikatakan oleh Bapa Suci. Hari-hari masa hidup dan tahun-tahun kehidupan kita diwarnai dengan berbagai keanekaragaman. Konsekuensi yang harus diterima sebagai bentuk langkah hidup yang bijak dan arif adalah meninggalkan hal-hal yang telah lama dan tetap merangkul erat komitmen-komitmen yang telah diputuskan. Seyogyanya, hari-hari dan masa hidup kita ditandai dengan semakin kuat, erat dan mendalamnya persekutuan kasih dengan Allah. Tak seorang pun dapat melepaskan dirinya dengan hidup tanpa kasih Allah. Meninggalkan Allah yang menyelenggarakan perjalanan hidupnya, hanya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan kuat kuasa dirinya sebagai manusia, namun melupakan kemurahan hati Allah yang melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Bapa Suci menawarkan ajakan untuk menajamkan hati tenang dan mata batin jernih. Pertama-tama adalah dengan sadar diri serta mawas diri sepenuhnya bahwa setiap insan hidup dalam persekutuan penuh kasih dengan Yesus yang hidup dan hadir di setiap keberadaanmu. Allah senantiasa berada di sampingmu. Ia mengasihimu tanpa syarat. Kamu tidak sendirian. Hal ini bisa dirasakan, dialami, dan disyukuri oleh setiap pribadi di dalam sebuah keluarga yang pasti syarat dan penuh dengan cerita kasih masing-masing. Allah tidak membuat kita mengembara sendirian, tetapi berjalan bersama. Kita bersyukur kepadanya dan berdoa kepadanya untuk keluarga kita. Allah memikirkan kita dan menghendaki kita bersama bersyukur, bersatu, mampu memelihara akar kita. Kita perlu selalu mengingat akan hal ini. Cerita kisah kita. Iman Kristiani membuat kita menyadari bahwa kita tidak sendirian, karena Allah berdiam di dalam kita, bersama kita dan di antara kita, dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja dan sekolah kita, di kota tempat tinggal kita. Selanjutnya, bersama-sama kita tetap menatap Yesus adalah penting. Hanya dengan cara ini, kita akan menemukan kedamaian, mengatasi perselisihan, dan menemukan penyelesaian untuk banyak permasalahan. Permasalahan dan konflik tentu saja tidak akan lenyap. Hanya dengan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, kita akan dapat melakukan apa yang mungkin tampak mustahil. Setiap keluarga dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya
perlu dan wajar untuk mengenali kelemahan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi begitu banyak situasi dan realitas aktual. Tetapi pada saat yang sama, kita percaya dan yakin bahwa kuasa Kristus dengan demikian akan diwujud nyatakan dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Bandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk merawat dan memelihara keindahan keluarga dengan segala luka dan kerapuhan yang ada di dalamnya. Paus Fransiskus memberikan nasihat sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dialog dan komunikasi dalam keluarga. Masa-masa pandemi, dengan lockdown dan PPKM serta kebijakan masing-masing negara berkaitan dengan penanganan pandemi ini, beliau mengatakan demikian. Ada lebih banyak waktu untuk bersama, dan ini membuktikan peluang unik untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga. Tentu ini menuntut latihan kesabaran tertentu. Tidak mudah untuk bersama sepanjang hari, ketika semua orang harus bekerja, belajar, berekreasi, dan beristirahat di rumah yang sama. Jangan biarkan rasa lelah menguasai dirimu. Semoga kekuatan kasih membuatmu lebih memperhatikan orang lain, pasanganmu, anak-anakmu, daripada kebutuhan dan kekhawatiranmu sendiri. Izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang saya katakan dalam Amoris Laetitia yang diilhami oleh nyanyian cinta kasih Santo Paulus. Silakan lihat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Mohonlah karunia cinta dari keluarga kudus dan baca ulang perayaan kasih Paulus sehingga dapat mengilhami keputusan dan tindakan Anda. 2. Sakramen Ekaristi atau perayaan Ekaristi dan perayaan sakramen sakramentali lainnya. Pada saatnya gereja sempat menggunakan teknologi yang canggih dan maju pesat untuk mendukung dinamika hidup sebagai paguyuban umat beriman dan pelayanan pastoral. Perayaan Ekaristi selama beberapa saat dengan kebijakan yang ketat dan keputusan yang terukur diselenggarakan secara online atau live streaming. Dengan protokol kesehatan yang diberlakukan, saat ini umat merayakan perayaan Ekaristi seperti biasanya. Mesbah doa dan altar rumah tangga tidak ditinggalkan, namun harus kembali ke altar gereja atau kapel. Maka Paus Fransiskus menekankan agar setiap keluarga kembali ke perayaan Ekaristi di gereja. Jangan malu untuk bersujud bersama di hadapan Yesus dalam Ekaristi, menemukan beberapa saat kedamaian, serta saling memandang dengan kelembutan dan kebaikan. Atau ketika salah seorang dari kamu agak marah, peganglah tangannya dan paksakan dia untuk tersenyum. Kalian juga dapat melafalkan doa singkat bersama setiap malam sebelum tidur dengan Yesus di samping kalian. 3. Budaya toleransi dan kasih dengan saling mengampuni. Aksi dan tindakan yang melukai, bahkan luka itu sangat mendalam karena harus menelan korban nyawa, masih terjadi dalam hidup sehari-hari. Kekerasan bahkan upaya menghabisi dengan cara menghilangkan nyawa masih menjadi bahan pemberitaan hangat di media massa. Apa yang bisa disumbangkan oleh keluarga-keluarga di tengah-tengah aksi dan tindakan seperti itu? Paus Fransiskus memberikan inspirasi demikian. Ingatlah juga bahwa pengampunan menyembuhkan setiap luka. Saling mengampuni adalah buah keputusan batin yang mencapai kedewasaan dalam doa, dalam hubungan kita dengan Allah.
Saling mengampuni adalah karunia yang lahir dari rahmat yang dicurahkan Kristus kepada pasutri setiap kali mereka berpaling kepadanya dan memperkenankannya bertindak. Kristus tinggal dalam perkawinan kalian, dan ia senantiasa menanti kalian untuk membuka hati kepadanya, sehingga ia dapat menopang kalian seperti yang ia perbuat kepada para murid di perahu, dengan kuasa kasih-Nya. Kasih manusiawi kita lemah. Kasih manusiawi kita membutuhkan kekuatan kasih setia Yesus. Bersamanya kalian sungguh dapat membangun rumah di atas batu. Matius 7 ayat 24. Para keluarga dan komunitas yang terkasih, marilah di hari-hari dan masa-masa hidup 2022 ini, dengan satu langkah kecil, sederhana, dan tidak muluk-muluk, kita berjalan. Dan yang merupakan ajakan dari Paus Fransiskus adalah ini: jalani panggilan kalian dengan antusias. Jangan biarkan wajah kalian menjadi sedih atau muram. Suami atau istrimu membutuhkan senyumanmu. Anak-anakmu membutuhkan penampilanmu yang penuh semangat. Para imammu dan keluarga-keluarga lainnya membutuhkan kehadiran dan sukacitamu. Sukacita yang datang dari Tuhan. Itulah ajakan dari Bapa Suci. Maka sangatlah lumrah dan wajar kalau kita juga mewujud nyatakan harapan terdalam dari hati Bapa Suci, yakni, saya menyapa kalian semua dengan kasih sayang, dan saya mendorong Anda sekalian untuk melaksanakan perutusan yang telah dipercayakan Yesus kepada kita. Bertekun dalam doa, bertekun dalam pemecahan roti. Kisah 2 ayat 42. Dan tolong, jangan lupa mendoakan saya seperti saya mendoakanmu setiap hari. Saya melanjutkan demikian. Hidupmu menjadi satu kehidupan. Kamu masing-masing menjadi kita dalam persekutuan penuh kasih dengan Yesus yang hidup dan hadir di setiap saat keberadaanmu. Allah senantiasa berada di sampingmu. Ia mengasihimu tanpa syarat. Kamu tidak sendirian. Maka bagi para pasutri terkasih, para keluarga, anggota-anggota keluarga, serta berbagai komunitas dengan seluruh pengelola dan anggota-anggotanya, saya sebagai pribadi mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Untuk menutup ajakan ini, saya mengajak Anda semua untuk berdoa bersama dengan saya pada kesempatan ini. Saya menawarkan doa, litani mohon kehadiran Allah. Mohon kehadiran Allah di sepanjang tahun 2022 ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirlah di sini ya Allah, tinggallah di tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata kami agar kami dapat melihat Engkau. Gerakkanlah hati kami agar selalu mengharapkan Dikau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkan kekuatan-Mu dan bebaskanlah kami. Hadirlah di sini supaya kami hidup. Engkau kuat laksana api, kobarkan semangat kami. Engkau fajar di pagi hari, terangilah mata kami. Allah segala kekuatan, Allah bagi manusia. Tunjukkanlah wajah-Mu, berilah kami hidup-Mu. Engkau Allah orang hidup,
bukan Allah orang mati. Dekatlah pada kami agar kami hidup. Engkau cahaya pagi, datang dan bebaskanlah kami. Dari abad ke abad, Engkau selalu setia. Untuk masa kini pun, Engkau Allah bagi manusia. Engkaulah Allah yang kudus. Siapakah dapat melihat Engkau? Engkau jauh tak terhingga, namun dekat pula. Engkau sungguh Allah, bukan sekedar khayalan kami. Hadirlah di sini, jangan biarkan kami mati. Bila Engkau tak ada, apa gunanya kami hidup? Jadilah napas kami, darah dalam nadi kami. Dalam Dikau kami hidup, dalam Dikau kami berada. Kami ingin melihat Engkau sungguh dan dari dekat. Bukalah tangan-Mu agar kami mendapat makan. Janganlah berbalik dari kami, jangan biarkan kami mati. Jangan biarkan kami kembali menjadi debu. Utuslah Roh-Mu agar segalanya menjadi baru. Berilah bumi ini wajah yang baru untuk semua manusia dimanapun mereka berada, untuk semua manusia yang kaya dan yang miskin, untuk semua manusia yang tua dan yang muda. Engkau lubuk segala hati, terang hati kami. Kami berseru kepadamu, hadirlah di sini. Di tempat ini jadilah damai-Mu. Dalam rumah kami tinggallah damai-Mu. Tampakkanlah diri-Mu dan ciptakanlah damai. Bagi anak-anak kami, jadilah masa depan. Jadilah Engkau masa depan bagi hidup kami di sini. Pada Dikau kami percaya, dalam Dikau yang hidup. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari semua, rencana, harapan, dan karya, serta pekerjaan maupun usaha bisnis, keluarga, handai taulan, dan seluruh warga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam Gusti, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.